Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan membahas tentang analisis regresi dan korelasi. Baik, pertama-tama saya akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan regresi dan korelasi. Kalau regresi itu berbicara terkait dengan pengaruh antar dua variabel atau lebih. Sedangkan korelasi itu adalah suatu hubungan antar dua variabel atau lebih. Nah, perbedaan regresi dan korelasi ini hanya terkait dengan pengaruh dan hubungan saja. Kalau regresi itu satu variabel dipengaruhi atau mempengaruhi variabel lain, kalau korelasi itu satu variabel berhubungan dengan variabel lain. Nah, dari regresi dan korelasi ini ada dua jenis variabel yang harus kalian ketahui. Ada yang disebut dengan variabel Y dan ada juga yang disebut dengan variabel X. Kalau variabel Y itu adalah variabel dependen atau variabel terikat. Jadi kalau di regresi, Y ini adalah yang dipengaruhi, ya. Sedangkan variabel X itu adalah variabel independen atau bebas. Variabel X ini adalah kalau di regresi yang mempengaruhi. Itu kalau di regresi. Di korelasi juga sama, ada X dan Y. Fungsinya juga sama, berhubungan ya antara X dan Y. Hubungan X terhadap Y dan sebaliknya Y terhadap X. Seperti itu. Jadi perbedaan regresi dan korelasi itu hanya terkait dengan pengaruh atau hubungan saja. Kalau hubungan ini tidak selalu berpengaruh ya, tapi kalau pengaruh ya pasti berkorelasi atau berhubungan. Seperti itu. Jadi itulah perbedaan dari regresi dan korelasi. Nah, ini persamaan regresi umumnya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan Fx. Dan dipanjangkan lagi, bentuk umumnya adalah bisa juga dituliskan Y sama dengan A plus Bx plus E. A ini adalah konstanta, B ini adalah koefisien regresi, X-nya dan Y-nya itu variabelnya, dan E ini error. Ya. Dan untuk mencari A dan B, rumusnya ada di bawah sini. Ya. Kalau B mencarinya adalah N, banyaknya data, dikalikan dengan sigma X dikalikan Y, dikurangi dengan sigma X, dikalikan dengan sigma Y. Sigma itu jumlah ya. Kemudian dibagi dengan N, banyaknya data, dikalikan sigma X kuadrat, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Jadi berbeda ya. Kalau sigma X kuadrat ini berarti X-nya dikuadratkan dulu masing-masing, kemudian dijumlah. Kalau sigma X dikuadratkan berarti X-nya itu ini, X totalnya dikuadratkan. Totalnya yang dikuadratkan. Kalau yang ini adalah X-nya yang dikuadratkan. Gitu ya. Kemudian dijumlah. Itu untuk mencari B. Dan untuk mencari A adalah Y bar. Y bar ini adalah rata-rata atau average dari Y dikurangi B, hasilnya ini tadi dikalikan dengan X bar. X bar ini adalah rata-rata dari X atau average-nya. Itu untuk persamaan regresinya. Kemudian, nah ini untuk korelasi. Korelasi adalah hubungan tadi. Kalau dikorelasi ini ada korelasi positif dan korelasi negatif. Kemudian ada juga tidak ada korelasi. Ya, nilai korelasi hanya terbatas pada minus 1 sampai 1. Ya, untuk mencari korelasinya seperti ini. Korelasi itu simbolnya adalah R kecil. Korelasi mencarinya seperti ini. N, tadi ini hanya beda penulisannya aja. Tadi N kecil, ini N besar. Maksudnya juga sama, jumlah data dikalikan dengan sigma X dikalikan Y, dikurangi sigma X dikurangi sigma Y. Terus dibagi dengan ini yang bawah, akar
Ini, perkalian di bawah ini. Tuh ya. Jadi, kalau korelasi ini range-nya hanya sebatas minus 1 sampai 1. Kalau korelasi hanya menentukan apakah korelasi atau hubungannya itu positif atau negatif. Ya, sama seperti regresi juga. Regresi juga ada positif atau negatif. Kalau nanti hasil B-nya ini adalah negatif, minus, otomatis berarti persamaan regresi atau pengaruhnya adalah negatif atau berbalik arah. Kalau B-nya ini hasilnya positif, berarti persamaannya atau pengaruhnya adalah positif. Jadi semakin tinggi X, maka semakin tinggi Y. Itu kalau pengaruh positif. Kalau pengaruh negatif, semakin tinggi X, maka semakin kecil Y-nya. Sama seperti di korelasi atau hubungan. Kalau korelasi positif, X-nya meningkat, Y-nya meningkat. Kalau negatif, X-nya meningkat, Y-nya menurun. Kalau tidak ada hubungan, ya tidak ada hubungan. Tidak menunjukkan adanya hubungan. Seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan terkait dengan pengaruh atau regresi dan korelasi atau hubungan. Gitu ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal saja biar kalian lebih paham. Baik. Baik, untuk contoh soal ini saya berikan dua contoh soal. Ini contoh soal ini saya ambil dari e-learning di PPT yang ada di e-learning. Kalian bisa baca soalnya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Ya, ini untuk soal yang pertama. Di situ dikatakan bahwa umur mempengaruhi harga jual. Ya, jadi umur ini adalah X-nya dan harga jual adalah Y-nya. Ini harga jualnya dalam jutaan rupiah. Kalian bikin tabel seperti ini aja. Tadi untuk mencari persamaan regresi, maka butuh B dan A. Ya, maka kita buat dulu perhitungan untuk X kuadrat. Ini X kuadrat ya maksudnya. X kuadrat dan Y kali X dan Y kuadrat. Untuk menghitung B dan A. Di sini diketahui bahwa datanya N-nya ada 7 ya. Kemudian rata-rata X-nya adalah ini di total ya, totalnya ada 38, 478 dan sebagainya. Kemudian ini rata-ratanya, rata-rata X dan rata-rata Y. Kemudian untuk mencari B-nya ini ya, rumusnya seperti ini, kalian tinggal masukkan ke rumus saja. Oh ya, bedanya regresi dan korelasi. Kalau di korelasi tadi dibatasin nilainya antara minus 1 sampai dengan 1. Tapi kalau di regresi tidak ada batasan untuk B. Ya, untuk nilai koefisien regresinya tidak ada batasan. Mau berapa aja boleh. Yang penting kalau di sini ada hasilnya ternyata B-nya adalah minus, berarti pengaruhnya negatif. Ya. Oke, hasilnya ternyata B-nya minus 7,45. Untuk A-nya juga bisa dimasukkan ke rumus ini. Jadi dari kalau A itu berasalnya dari rata-rata Y-nya dikurangi dengan B, hasilnya tadi dikalikan dengan X bar, rata-rata X-nya. Tuh ya, ditinggal dimasukkan. Kalau ini saya mengerjakan di Excel ya, jadi lebih mudah. Kalau kalian hitung di manual, kalian juga harus berhati-hati karena ini riskan sekali karena banyak dalam kurungnya. Jadi perhatikan mana dulu yang harus dihitung. Seperti itu. Nah, kalau sudah A dan B-nya sudah ketemu, sudah dihitung, maka bisa dibentuk persamaan regresi seperti ini. Ya, jadi Y sama dengan A-nya, ini tadi 108,74. Tadi kan di rumusnya plus BX ini ya, persamaannya. Nah, tapi karena B-nya minus, maka di sini ditulisnya minus. Minus 7,45. Minus ini artinya berarti X berpengaruh negatif terhadap Y. Ya, jadi ketika X-nya naik, maka Y-nya turun. Itu maksudnya. Nah, kemudian kalau dicari korelasinya antara X dan Y, apakah bisa? Bisa, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya yang ada di korelasi. Dan hasilnya ketemu minus 0,91. Berarti ini korelasinya adalah negatif. Ingat,
batasannya adalah -1 sampai dengan 1. Jadi kalau kalian menghitung korelasi, hasilnya di luar -1 sampai dengan 1, berarti perhitungannya salah. Silakan dihitung ulang. Itu ya. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kalau contoh soal yang kedua, ini juga ada data di tabel, ada jumlah kamar dan harga jual. Ya, ada jumlah datanya ada 8. Ya, kalian seperti tadi silakan dibuat kolom X kuadrat, X kali Y, dan Y kuadrat, yang kemudian masing-masing disum atau dijumlahkan. Oh, sorry. Maksudnya masing-masing di total ya, per kolom. Kemudian kalian cari rata-rata X-nya, rata-rata Y-nya, kemudian dimasukkan ke rumus B dan ke rumus A. Hasilnya seperti ini. Ya. Nah, kalau ini B-nya positif, maka pengaruhnya adalah positif. Kalau soal 1 tadi B-nya negatif, kalau soal 2 B-nya positif. Maka hasilnya seperti ini. Kita coba cari R-nya atau korelasinya juga sama, hasilnya positif. Ya. Nih, jadi selaras ya. Kalau persamaan regresinya bilangnya berpengaruh negatif, ternyata kalau dicari korelasinya juga korelasi negatif atau hubungannya negatif. Sama, ketika di soal nomor 2, dikerjakan dalam rumus regresi, ternyata hasilnya pengaruhnya positif, dan ketika dicari korelasinya atau hubungannya juga sama, korelasinya positif. Berarti sudah benar ya. Ingat, kalau korelasi range-nya -1 sampai 1. Kalau regresi tidak ada batasan. Itu. Oke, itu saja yang dapat saya contohkan pengerjaan dari regresi dan korelasi. Ingat, perhatikan betul rumusnya dan berhati-hatilah ketika menjumlahkan atau mengalihkan atau menghitung di rumus, karena rumusnya agak panjang dan hampir-hampir sama. Jadi jangan sampai keliru atau kebolak-balik. Itu ya. Kemudian ini ada soal. Ya, ini ada soal, ada data salesman, kemudian nilai tes. Jadi ceritanya adalah ada salesman di suatu perusahaan, di mana salesman tersebut mendapatkan pelatihan. Di dalam pelatihan itu ada tesnya. Nah, ini ternyata dari hasil pelatihan nilainya seperti ini. Kemudian ketika salesman tersebut diterjunkan ke lapangan, mereka masing-masing berhasil menjual produknya sebagai berikut ini. Nah, kalian disuruh menghitung kira-kira kalau ada data seperti ini, apakah nilai tes ketika salesman itu melakukan pelatihan itu berpengaruh terhadap hasil penjualan yang dilakukan? Tuh, makanya kalian disuruh mencari untuk persamaan regresi dan menentukan korelasinya. Apakah regresinya ini positif atau negatif, dan korelasinya apakah positif ataukah negatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mencoba, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.